Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun walladzi khalaqal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi thumma yukhrijukum ikhraja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun liqaulillahi ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytumuhu fasallu wa tasaddaqu wad'u. Jamaah salat kusub yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, bahkan kita bisa diperlihatkan fenomena alam yang sebenarnya hal ini sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sering terjadi. Nah, makanya khutbah Rasulullah SAW di waktu itu menyampaikan inna syamsa wal qamara ayatani, bahwasanya matahari dan bulan kedua-duanya adalah tanda kebesaran Allah. La yaksifani limal biakatin, tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang, walali kayatihi, dan bukan karena kehidupan atau kelahiran. Kenapa Rasulullah menyampaikan khutbah seperti itu? Ketika itu bersamaan dengan wafatnya putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Kanjeng Nabi itu tidak ada putra jaler, namun ketika masih sedang menyusu sudah diambil oleh Allah. Sehingga dengan peristiwa itu, dengan kematian Ibrahim bersamaan dengan terjadinya gerhana, sehingga orang-orang awam, nah orang awam tidak hanya di sini aja Pak, orang awam sejak dulu sudah ada. Orang awam punya keyakinan bahwa gerhana ini karena kematian putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar keyakinan seperti itu tidak berlarut-larut, maka Rasulullah SAW pidato, matahari bulan merupakan tanda kebesaran Allah, tidaklah akan terjadi gerhana karena kematian seseorang, juga bukan karena kelahiran. Mungkin misalkan ada istrinya seorang penguasa, raja, kaisar, lahir lalu bersamaan dengan terjadinya gerhana. Jangan sampai itu terulang, karena ini sudah merupakan kebiasaan bagi orang awam. Maaf, dulu ketika tahun
1963 saya ada di pondok ketika itu. Setiap jam 3 malam Pak, muncul yang namanya bintang berekor. Tiap malam. Tahun 65 terjadi peristiwa sehingga Pak, oh gara-gara. Nah ini Pak. Jadi jangan sampai keyakinan seperti itu hinggap di dalam hati kita. Semuanya terjadi karena kehendak Allah. Ya, maaf saya tidak menerangkan secara ilmu astronomi, itu bukan bidang saya. Tambah kurat karit, tambah kurat karit. Tapi sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi, antum alamu fi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau terjadinya gerhana itu karena ini begini, silakan. Tapi Rasulullah hanya sekedar itu tanda kebesaran Allah. Dalam sebuah hadis, yukhawifu abdahu ibadahu. Bahkan Allah memberikan peringatan dengan terjadinya gerhana. Nanti di hari kiamat Pak, kedua-duanya dikumpulkan. Wajumi as-syamsu wal qamar. Matahari dan bulan dikumpulkan jadi satu. Sekarang sampai kiamat tidak pernah terjadi Pak. Balapan terus, uber-uberan. La syamsu yang bagilah antu tirkal qamar. Tidak layak matahari mendahului bulan. Sebaliknya, metune gantian Mas, gak gelem bareng. Besok di hari kiamat bersamaan. Wajumi as-syamsu wal qamar. Setelah itu terjadi, manusia mengeluh, ainal mafar, kemana kita harus lari? Kalala wazar, sekarang sudah ada tempat untuk berlindung. Ila rabbika yaumaidinil mustaqar, kepada Tuhan kamulah tempat berdiam. Maka sebelum terjadi kiamat, tadi kami sampaikan dalam surat Al-Hajj ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqur rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adim. Wahai manusia, takutlah kepada Allah dan ketahuilah bahwa peristiwa kiamat merupakan peristiwa yang sangat dahsyat. Seperti apa kedahsyatan kiamat? Di hari kamu melihatnya, semua manusia bingung. Orang yang sedang menyusui bingung dengan susuannya. Orang yang hamil berjatuhan, keguguran yang belum waktunya. Wa taron nasa sukaro, dan kamu lihat manusia mabuk Muhammad. Padahal wa mahum bisukaro, mereka bukannya mabuk. Walakin adzaballahu syadid, akan tetapi itu adalah siksaan Allah yang sangat berat. Maka untuk menghadapi peristiwa seperti itu, sekarang masih ada waktu untuk berbenah diri, ya, untuk menyiapkan segala sesuatu. Wa tazawwadu, bawalah olehmu bekal. Fa inna khaira zati taqwa, ketahuilah sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Jamaah salat kusub, mungkin itu sedikit apa yang bisa kami sampaikan, mengingat waktu yang sudah masuk waktu Isya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir ala al-kuburi kuburahum wa ighfir lil ahya'i wa yassir lahum umurahum. Allahumma tub ala taibin wa fi dzunubal mudnibin wa qtidani anil madinin wa shfi madal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.